Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, how are you? Jawabannya nak, I'm fine. Assalamualaikum, kaifa haluk? Jawabannya, bi khair, good. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar? Nah, bagaimana kabar Ananda kelas 8 hari ini? Wah, Masya Allah, luar biasa. Semoga Ananda selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Ananda saleh dan soleha, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, langkah baiknya kita mendahulukan dengan membaca basmalah dan membaca doa. Mari kita sikap berdoa semuanya nak. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga dengan pembacaan doa kita tadi, pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir pembelajaran. Nah, hari ini Ananda Saleh dan Soleha, kita akan masuk ke dalam bab 2, yaitunya pembelajaran tentang mad badal dan mad farq. Namun hari ini kita hanya akan membahas tentang mad badal. Namun sebelumnya Ustazah ingin mengingatkan Ananda Saleh dan Soleha tetap melakukan murajaah sebelum memulai pembelajaran ya nak. Murajaah dulu surat dan hafalan-hafalan Ananda. Serta Ananda di rumah, Ustazah berharap sekali kepada Ananda nantinya literasinya digiatkan dengan buku PAQ-nya di rumah dibaca dan dilihat lagi dalam buku pembelajaran PAQ-nya nantinya ya nak. Nah hari ini adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama Ananda mengetahui pengertian dari mad badal, yang kedua Ananda paham dan mengerti bagaimana cara membaca dari mad badal itu sendiri. Nah, namun Ustazah berharap dalam pembelajaran kita kali ini Ananda tetap semangat seperti biasanya mengikuti pembelajaran kita, karena ingat nak, hari ini kita belajar tentang Al-Quran, di mana Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Artinya kita sedang belajar mukjizat yang sudah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustazah teringat dengan sebuah kisah yang dimana awal dari perjalanan agama kita ini. Nah, teringat tentang apa? Teringat tentang ketika Nabi Muhammad pertama kali ditemui oleh malaikat Jibril. Nah, ngapain ya Nabi Muhammad pertama kali ditemui oleh malaikat Jibril? Siapa yang tahu? Benar sekali, Nabi Muhammad pertama kali ditemui oleh malaikat Jibril hanya untuk memberikan wahyu dari Allah, yang wahyu ini menjadi sesuatu bagi kita umat Islam, tertanam dalam diri kita bahwa inilah yang benar-benar diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ya kata pertamanya? Ada yang tahu? Benar sekali nak, Iqra, bacalah. Makanya dengan ayat tadi kita pun dituntut untuk membaca Al-Quran. Pastinya tentu dengan tartil atau dengan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan. Nah hari ini kita akan belajar kaidah ilmu tajwid itu sendiri terkait dengan mad badal. Mad artinya adalah panjang atau memanjangkan bacaan. Sementara badal artinya adalah pengganti. Ingat, badal artinya adalah pengganti. Namun menurut istilah, mad badal adalah memanjangkan bacaan huruf hijaiyah dikarenakan ada dua hamzah yang bertemu dalam satu kata. Nah, kenapa ya nak mad badal ini disebut dengan mad pengganti? Nah, karena sebagaimana yang sudah Ustazah Nafi sebutkan tadi, hamzah yang pertama adalah menggantikan posisi hamzah yang kedua berharkat sukun. Sehingga hamzah yang kedua itu kita buang dan hamzah yang pertama kita baca panjang. Nah, kenapa itu terjadi? Supaya tidak membingungkan kita di dalam membaca Al-Quran. Dengan panjang adalah dua harkat atau satu alif.
Nah, Ustazah teringat dengan cara pembelajaran yang diberikan oleh ustazah-ustazah dulu ketika belajar ngaji. Kalau teman-teman ingin tahu berapa ya dua harkat itu, Ananda boleh menghitungnya dengan jari, boleh dengan ketukan meja. Artinya 2 ketukan kita pindah. Contoh, A pindah. Nah, ba pindah. Nah, jadi seperti itu ya nak yang disebut dengan 2 harkat. Namun kalau 1 alif itu apa Ustazah? 1 alif itu terdiri dari 2 harkat. Nah, kita akan mempelajari dan melihat contoh-contoh dari mad badal itu sendiri. Salah satunya terdapat di dalam surah Al-Quran yang akan Ustazah bacakan sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 62 tadi dapat kita lihat ada kata amanu. Nah, amanu itu awalnya terdiri dari 1 hamzah yang berharkat fathah dan 1 hamzah yang berharkat sukun. Sehingga hamzah yang berharkat sukun itu dibuang sehingga membuat bacaan hamzah pertama itu kita panjangkan sepanjang 2 harkat. Contoh, amanu. Nah, jadi anak-anak ustazah tidak membacanya amanu tapi amanu. Oke, kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. Nah, anak-anak soleh dan solehah sudah tahu di mana letak mad badal dari ayat yang Ustazah sebutkan tadi? Nah, benar sekali. Terletak pada kata Adama. Jadi, Adama juga ada mad badalnya karena ada 2 hamzah di dalamnya. Adama. Kita baca seperti itu ya nak, bukan Adama tapi Adama. Kita lanjut ke contoh yang ketiga sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Di dalam surah Al-Anfal tadi juga terdapat kata imana. Nah, imana juga merupakan mad badal karena hamzah yang berharkat kasrah bertemu dengan hamzah yang berharkat sukun sehingga hamzah kita buang dan hamzah yang pertama kita baca sepanjang 2 harkat. Contoh imana, imana. Setidaknya dengan banyak contoh tadi Ustazah berharap Ananda sudah paham ya apa itu mad badal, berapa panjangnya, bagaimana cara membacanya. Ananda silahkan berlatih di rumah bagaimana cara pembacaan dari mad badal itu sendiri. Semoga dengan materi hari ini menambah wawasan kita, menambah ilmu kita sehingga memotivasi Ananda dalam membaca Al-Quran ke depannya karena ini menjadi tabungan ilmu kita. Sehingga ketika Ananda menyampaikan materi ini kepada misal ada adik kita, ada saudara kita di rumah, ketika memberikan materi ini Ananda yakinlah akan menabur amal-amal jariah bagi Ananda. Jadi jangan disimpan sendiri ya nak, nanti disampaikan juga ke adiknya ketika mendengar bacaan Al-Quran adiknya dan adiknya lupa. Atau sebaliknya kakak juga mengulang-ulang ini di pembelajaran kakak ataupun di dalam pembelajaran yang akan kita lanjutkan di minggu depannya. Nah, Ustazah berharap dari materi ini Ananda bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian dari Ustazah Novi. Ustazah akhiri pembelajaran kita hari ini dengan takbir Allahu Akbar. Good. Takbir Allahu Akbar. Ustazah akhiri ya nak dengan doa kafaratul majelis.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari Ustazah Novi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah ananda soleh dan solehah.